Baik, hari ini kita akan membaca sirah Nabi. Kita mau membaca sirah Nabi tentang upaya Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah. Nah, kan kemarin-kemarin kita sudah cerita ya, bagaimana Nabi Muhammad akhirnya hijrah ke Madinah, ya, pindah ke Madinah. Nah, terus apa yang beliau lakukan di Madinah? Setelah pindah ke Madinah, terus Nabi Muhammad itu ngapain di sana, gitu ya. Nah, kita baca dulu sekarang. Nah, ini dia. Pernahkah mendengar nama Madinah? Pernah dengar ya, Madinah. Madinah itu adalah salah satu kota di Saudi Arabia, ya. Jadi kalau kita beribadah umroh atau haji itu pasti akan mengunjungi kota Madinah. Nah, Madinah itu adalah kota tujuan hijrah Rasulullah, ya. Setelah hijrah, Nabi membangun masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang taat beribadah, cinta ilmu, penuh persaudaraan dan kasih sayang, sejahtera, adil dan makmur. Hal ini berkat pembinaan yang dilakukan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa saja yang dibina Rasulullah di Madinah? Rasulullah membangun masyarakat dalam berbagai bidang, ya, di bidang agama, ekonomi, sosial maupun pertahanan. Nah, sekarang kita akan baca satu-satu apa saja yang dibangun Rasulullah di Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu tidak hanya membangun bangunan ya, membangun gedung, membangun rumah, tidak hanya itu saja, tapi apa? Ada hal-hal yang dibangun oleh Rasulullah. Yang pertama adalah dalam bidang agama. Apa? Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi kemudian membangun masjid. Nah, jadi yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah itu adalah masjid. Masjid itu dinamakan dengan Masjid Nabawi. Ya, masjid ini dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi dan para sahabatnya. Di samping itu, masjid juga dijadikan sebagai tempat dakwah Islam dan mengajar para sahabat. Jadi Masjid Nabawi ya, namanya Masjid Nabawi ya, yaitu masjid yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah di Madinah. Masjid ini tidak hanya dipakai untuk sholat saja, tapi dijadikan apa? Tempat mengajar ya, dijadikan madrasah, dijadikan sekolah, karena Nabi Muhammad ketika sampai di Madinah itu mengajar ya, mengajar, tidak lagi berdagang. Nabi Muhammad mengajar. Para sahabat selalu sholat berjamaah di masjid dan semangat mencari ilmu bersama Nabi Muhammad. Bahkan ada sebagian sahabat yang tinggal di serambi masjid dengan penuh ketekunan memahami agama secara mendalam. Nah, mereka yang tinggal di serambi masjid ini disebut dengan ahlu sufah. Ya, ada yang beberapa sahabat yang tinggalnya di masjid situ bahkan. Ya, disebut dengan apa mereka ini? Ahlus suffah. Dalam memahami agama, sebagian sahabat menjadi penghafal hadis. Ya, di antara mereka ya ada namanya Abu Hurairah. Para sahabat pun tidak segan bertanya kepada Nabi untuk mendapat penjelasan langsung dari Nabi Muhammad. Nah, dengan penuh perhatian Nabi Muhammad memberikan petunjuk dan membimbing para sahabat untuk senantiasa taat beribadah dan rajin belajar. Nah, jadi Nabi Muhammad itu mengajar. Nah, sahabatnya rajin belajar. Jadi kita kalau rajin belajar itu kita mengikuti para sahabat ya. Kita mengikuti Nabi Muhammad, rajin belajar ya. Cara mendidik Rasulullah adalah dengan memberi contoh langsung.
Nabi mengajarkan sahabat agar rajin sholat di masjid, berzikir, iktikaf, dan membaca Al-Quran. Nabi juga mengajarkan berbagai macam ilmu kepada sahabat dan mempersilahkan mereka untuk bertanya langsung dan berdiskusi dengan Nabi Muhammad. Nah, upaya atau usaha Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah ini membuahkan hasil, sehingga masyarakat Madinah menjadi rajin beribadah, ya, mempunyai keimanan yang kuat dan rajin menuntut ilmu, rajin belajar, ya, orang-orang Madinah di masa Nabi Muhammad. Masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang religius dan pembelajar. Nah, itu ya. Jadi yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad apa? Ketika sampai di Madinah, membangun masjid. Masjidnya digunakan untuk apa? Sebagai tempat sholat yang jelas, ya. Selain sebagai tempat sholat, masjidnya digunakan untuk apa? Sebagai tempat atau pusat belajar. Nabi Muhammad yang mengajar, Nabi Muhammad yang jadi gurunya. Nah, muridnya siapa? Para sahabat. Ya, jadi kalau Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, ada ayat yang turun dari Allah langsung disampaikan kepada para sahabat, ya. Nah, di situ Nabi Muhammad mengajar atau berdakwah di masjid apa tadi namanya? Masjid Nabawi, ya. Masjid di zaman Nabi untuk membina keagamaan, baik terkait ibadah dan memahami agama. Pada kondisi sekarang, di samping masjid untuk tempat ibadah dan belajar agama, ada juga pondok pesantren, ya. Jadi kalau zaman sekarang tempat belajar yang kita bisa belajar semuanya itu di mana? Di pesantren. Nah, nanti Nazira mau ke pesantren juga kan ya? Mau ke Mu'alimat kan? Insya Allah ya. Nah, nanti kalau di pondok itu tidak hanya diajarkan ilmu umum saja, tapi diajarkan juga ilmu agama. Diajarin banyak ya ilmu-ilmu agama yang lebih mendalam. Nah, selain itu juga nanti di pesantren juga Nazira belajar mandiri, ya. Nazira harus bisa belajar mandiri, jauh dari Abi, jauh dari Umi, harus latihan mandiri, ya. Nah, itu tadi ya. Yang pertama Nabi Muhammad membangun masjid. Kemudian yang kedua, pembinaan di bidang sosial. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina di bidang sosial? Kita baca lagi. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mengembangkan agama Islam di Madinah. Nilai-nilai ajaran Islam yang dikembangkan untuk membangun masyarakat Madinah adalah persaudaraan, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, menebarkan kedamaian, dan cinta kebersihan. Nabi Muhammad menekankan persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Muhajirin itu artinya apa? Muhajirin itu adalah orang-orang yang hijrah, ya. Jadi orang-orang yang ikut Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu mereka disebut dengan muhajirin. Nah, sedangkan tuan rumahnya orang-orang Madinah, ya, itu disebut dengan ansor. Ansor itu penduduk asli Madinah, ya, disebut ansor. Nah, Nabi Muhammad ini melakukan persaudaraan, jadi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Nah, pada waktu hijrah, ya, yang namanya hijrah itu tidak hanya sekedar pergi untuk sebentar, tidak, ya, tidak seperti itu. Hijrah itu pindah, ya, pindah rumah, memulai kehidupan yang baru, dan kebanyakan mereka itu nggak bawa bekal banyak, ya, semua harta bendanya ditinggal di Mekah, ya. Jadi orang-orang Mekah yang hijrah, ya, orang-orang muhajirin itu meninggalkan semua harta bendanya ke
waktu hijrah ke Madinah itu. Mereka hanya membawa bekal seadanya. Nah, jadi mereka benar-benar memulai kehidupan lagi dari nol. Ya, yang awalnya mereka punya tanah, punya rumah, punya kebun, ya, mungkin punya unta yang banyak di Mekah, semuanya ditinggal. Ya, mereka hanya membawa bekal seadanya, ya, mengikuti Nabi hijrah ke Madinah. Mereka tidak punya rumah lagi, ya kan? Kalau sudah pindah ke Madinah, otomatis mereka jadi orang baru di sana. Mereka nggak punya rumah lagi dan tidak membawa banyak uang. Nah, kan mereka ini artinya apa? Butuh ditolong, butuh pertolongan. Makanya kenapa orang-orang Madinah disebut sebagai Ansor. Karena apa? Karena orang-orang Madinah, sahabat-sahabat Nabi yang ada di Madinah ini yang menjadi penolong. Makanya disebut Ansor. Ansor itu artinya penolong, ya. Nah, orang-orang yang hijrah tadi itu, muhajirin tadi itu, mereka benar-benar membutuhkan bantuan sesama saudara muslim di Madinah. Nah, kaum muhajirin ditolong oleh kaum Ansor. Nah, kenapa kok? Oleh karena itu, kenapa orang muslim Madinah disebut Ansor? Karena mereka sudah menolong kaum muhajirin yang hijrah tadi itu, ya. Nah, kaum Ansor ini baik sekali. Kaum Ansor ini baik sekali. Mereka ini rela berbagi rumah, berbagi harta, berbagi makanan kepada saudara-saudaranya yang baru hijrah tadi. Nah, ya kan tadi Nabi Muhammad mempersaudarakan, ya. Mempersaudarakan itu artinya membuat mereka jadi bersaudara, ya. Orang Ansor dipersaudarakan dengan orang muhajirin. Nah, orang muhajirin ini akhirnya mereka baik, ya. Karena baik tadi, mereka mau menolong dengan ikhlas, mereka rela rumahnya dibagi, ya. Berbagi tempat tinggal, berbagi rumah, berbagi harta, berbagi hewan peliharaan, berbagi kebunnya, ya, dengan saudara-saudara yang baru hijrah tadi. Nabi Muhammad menguatkan ikatan persaudaraan sesama muslim, hidup saling tolong-menolong dan saling mengasihi. Karena itu, kaum muslim Madinah menganggap saudara-saudaranya yang dari Mekah tadi itu, muhajirin tadi itu, sebagai saudara. Ikatan persaudaraan yang tadinya berdasarkan nasab atau suku, sekarang didasarkan pada ukhuwah Islamiyah. Nah, yang tadinya saudara itu kalau kita saudara itu kan kalau kita sedarah, ya. Misalnya Nazira sama adik itu namanya saudara, saudara kandung. Tapi kalau orang Madinah, kaum muhajirin dan kaum Ansor, mereka awalnya nggak kenal, tapi sama Nabi Muhammad dipersaudarakan, dibuat menjadi saudara. Nah, mereka bersaudara atas dasar apa? Atas dasar ukhuwah Islamiyah. Karena sesama muslim itu bersaudara, ya. Kalau kita sama-sama Islam, meskipun kita bukan kakak adik, meskipun kita bukan keluarga, tapi kita sesama muslim itu bersaudara. Nah, ikatan ini menjadi lebih kuat karena adanya kesamaan akidah dan keimanan. Kaum Ansor telah menunjukkan keteladanannya bahwa sesama muslim itu adalah saudara. Membantu saudara yang sedang membutuhkan adalah sebuah kewajiban. Bantuan yang diberikan tidak hanya harta, tapi juga perlindungan keamanan. Sebaliknya, kaum muhajirin juga berterima kasih atas bantuan kaum Ansor dengan menjaga persaudaraan dan mengelola tanah maupun peternakan yang ia peroleh menjadi produktif atau menghasilkan. Dengan demikian, kaum muhajirin tidak bermalas-malasan, ya, tidak hanya menggantungkan hidup mereka terhadap kaum Ansor secara terus-menerus. Nah, jadi kan tadi orang Ansor, kaum Ansor itu sudah merelakan sebagian hartanya, merelakan sebagian tanah perkebunannya untuk diberikan kepada kaum muhajirin. Nah, kaum muhajirin juga tidak malas-malesan, tidak hanya mengandalkan pemberian kaum Ansor terus, tapi mereka juga rajin bekerja, ya.
Biar apa? Biar mereka juga bisa hidup mandiri gitu ya. Jadi saling tolong menolong antara kaum Muhajirin dan Ansor. Rasulullah membina masyarakat Madinah agar saling menghormati dan menyayangi. Yang muda harus menghormati yang tua. Yang tua harus mengasihi yang muda. Anak-anak harus taat dan hormat kepada kedua orang tuanya. Sementara orang tua harus menyayangi anak-anaknya, baik anak laki-laki maupun perempuan. Rasulullah menyamakan dengan adil antara anak laki-laki dan perempuan. Ya, padahal dulu sebelum masa Islam, sebelum Islam datang ya, saat waktu itu zaman jahiliyah ya, zaman kebodohan sebelum agama Islam datang, anak perempuan itu enggak dianggap ya, bahkan dianggap aib kalau punya anak perempuan. Makanya banyak anak perempuan yang dibunuh pada masa jahiliyah itu. Nah, setelah Islam datang, Islam menyamakan antara anak laki-laki dan perempuan ya. Anak perempuan tidak lagi dipandang sebelah mata. Rasulullah melarang keras sahabatnya mencaci dan memfitnah, karena fitnah termasuk dosa besar. Nah, tidak boleh saling mencaci ya, saling menjelek-jelekkan, itu enggak boleh. Mencaci maki juga dilarang karena menyebabkan pertengkaran dan permusuhan, ya kan? Yang awalnya saling mengejek ya, saling menghina, misalnya kamu gendut, kamu jelek, misalnya kayak gitu ya, saling mengolok-olok, menjelek-jelekan, akhirnya jadi bertengkar ya, bermusuhan. Nah, kalau sudah terus-terusan kayak gitu, bisa-bisa saling membunuh. Nah, Rasulullah melarang keras seperti itu. Sebaliknya, Rasulullah menekankan para sahabat untuk husnudzon atau berbaik sangka dan tabayun atau klarifikasi agar tidak terjadi salah paham. Rasulullah juga menekankan kebersihan di lingkungan masyarakat Madinah. Dengan demikian, lingkungan masyarakat Madinah menjadi bersih dan indah. Nah, itu tadi yang dilakukan Rasulullah ketika tiba di Madinah. Yang pertama membangun masjid. Yang kedua mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Muhajirin itu tamu ya, yang datang dari Mekah, namanya Muhajirin, orang yang berhijrah. Sedangkan kaum Ansor itu adalah tuan rumahnya ya, orang Madinah asli yang menolong. Nah, itu namanya kaum Ansor. Oke, sampai di sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan lagi.